Mahasiswa dengan Bapak. Eh, Ya, ini Pak mau perkenalan dulu Pak. Jadi kami-kami semua ini dari kelas agama yang dibimbing oleh Bapak Romo Andi Wibowo Pak dari Malang. Jadi kemungkinan soalnya udah saya berikan ya kan, Pak. Jadi mekanismenya mekanismenya nanti sesuai urutan soalnya Pak. Tapi mungkin ya, untuk mahasiswanya bertanya dulu baru Bapak boleh menjawab. Oke. ya, Oke Pak, sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali Pak. Mungkin untuk nama Bapak, boleh, terus boleh. dari mana asalnya Pak. Ya. Oh ya, terima kasih. Saya mengenalkan diri, saya berasal dari Ambarawa. Nama saya sebenarnya di situ Andreas Marianto, tetapi di tengah antara Andreas dengan Marianto itu ada nama Angelus. Kemudian saya dapat dikatakan merantau ke Balikpapan dari tahun 80. Kemudian menjadi ketua lingkungan itu sejak 2011 hingga sekarang. Jadi kalau dihitung-hitung sudah 11 tahun lah. Kemudian untuk hidup menggereja dari tahun, katakanlah dari bujang waktu di Ambarawa, itu sudah bergelut dengan anak muda. Dulu namanya Mudika, sekarang KKMK atau POMK juga boleh. Itu perkenalan saya, latar belakang saya. Kemudian eh, perlu Anda ketahui bahwa saya adalah lulusan STM. Jadi mungkin Anda lebih tinggi daripada saya. Anda sudah kuliah, saya tidak pernah berkuliah. Mungkin nanti dalam menyusun kata-kata kurang bagus atau wacananya juga kurang bagus. Saya minta maaf. Demikian tentang perkenalan saya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi kan Bapak pendalaman imannya mungkin bisa dikatakan lebih dari kita Pak. Kita sama-sama masih belajar Pak untuk mengimani. Iya Pak. Oke Pak, ya jadi teman-teman info tambahan, jadi Bapak Marianto ini adalah ketua lingkungan saya pas masih di Balikpapan, eh, ketua Kring Santo Ignatius Loyola ya Pak. Ya, Ya, ya. Oke Pak. Mungkin sekarang ada eh, kenapa? maaf, sedikit saya ralat. Dulu istilah aja saya. Kering itu sejak zaman Belanda, sedangkan mulai katakanlah 4 tahun lalu sebutan kering sudah digantikan dengan lingkungan. Jadi Oke lebih Pak. familiar lingkungan. Iya. Soal pendalaman iman atau dalamnya iman, seperti seorang itu dalamnya laut bisa diduga, dalam pikiran manusia tidak bisa. Sama dengan Anda semua. Ya, terus Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin kita bisa langsung aja kali Pak buat sesi berdiskusinya Pak. Oke. boleh. Oke. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan lagi Pak, nama Ya. saya Alexis Andriano Alvarenanta. Mungkin Bapak mengenal saya sebagai Andre. Jadi Mm-mm. saya ingin bertanya Pak, menurut pandangan Bapak, menurut Bapak apakah solusi dari pemerintah saja itu cukup untuk meminimalisir terjadinya kemiskinan dan ketidakadilan Pak? Oke. Terima kasih, Andre. Saya akan mencoba sesuai dengan pencernaan atau harfiah saya menerima solusi atau secara tegas saya katakan belum, karena kenyataannya masih ada kekurangan di sana-sini. Meskipun pemerintah telah menyalurkan BLT, yaitu bantuan langsung tunai, memberikan bantuan tunai bagi pengusaha kecil, kalau nggak keliru seperti apa, warung-warung itu bisa mengajukan bantuan secara tunai, satu warung, kalau nggak salah ingat, itu mendapat 5 juta per pengusaha itu.
maaf, dan masih lagi itu kecil dan menengah. Kemudian masih di perlunak, yaitu pinjaman dengan bank dan lain-lain. Menurut saya, kemiskinan dan ketidakadilan itu ada hubungannya dengan mental manusianya. Jadi pada awal pemerintah Jokowi, yaitu periode yang pertama, itu selalu didengung-dengungkan yaitu revolusi mental. Mungkin kita masih ingat dari saudara-saudari kita yang pada malam hari mengikuti Zoom, itu pada awalnya kita gembar-gembar revolusi mental, bertujuan untuk yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan pada kemiskinan itu cenderung kepada rakyat, sedang ketidakadilan cenderung kepada pejabat. Jadi solusi itu belum. Mungkin dari Andre masih bisa berdiskusi perpanjang ini, boleh, silakan. Mungkin iya Pak, oh juga apa ya, masing-masing periode dari pemerintah kita kan juga berbeda mungkin Pak. Mungkin apa ya, kan setiap tahun itu perkembangan tuh ada, tapi ya mungkin masih perjalanan kali Pak untuk ciptakan sebuah cara yang tepat gitu Pak. Ya itu sih Pak. Menurut saya sendiri sih juga masih kurang Pak. Cuman kadang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Mungkin gitu kali Pak, kalau untuk saya sendiri. Oke, masih Pak. Bagi saudara-saudari juga dibuka kesempatan untuk mengajukan saran, usul, atau pendapat juga boleh. Ini namanya, ya semula kan tujuan kita adalah mencari kebenaran. Iya Bukan, Pak. ya kan? Ya Betul. boleh disodorkan sama yang lain. Mungkin di situ ada namanya Michael, ada Mbak Brigita, Mbak Angela atau Yosefa, dan lain sebagainya. Mbak Yosefin juga boleh. Oke Pak. Tapi mungkin oke, mungkin eh, bisa ditampung dulu kali Kak, Pak. Mungkin di chat nanti. Soalnya juga mungkin teman-teman masih mempersiapkan ataupun juga waktunya juga lumayan kurang Pak. Mungkin bisa lanjut dulu kali Pak. Ya sudah, boleh. Iya, oke. Oke, boleh buat teman-teman yang kedua. Lanjut. Perkenalkan Pak Andreas, nama saya Mika Lukas Musti Anggoro, biasa dipanggil Lukas. Pertanyaan dari saya itu, bagaimana cara kita mengetahui daerah mana yang sebaiknya kita, dari pihak kita atau pemerintah itu prioritaskan untuk dibantu mengatasi masalah ini? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Michael. Menurut pendapat saya, itu ada dua hal pokok, bahkan yang tiga ini juga perlu juga, ada tiga. Yang pertama adalah untuk misalnya adakanlah sensus pada daerah yang menjadi penelitian kita atau subjeknya. Sensus dulu. Nah, sebaiknya bekerja sama dengan aparatur daerah yang menjadi area penelitian kita. Jadi sebelum mengadakan ya pura-puraan seperti KKN gitulah. Tapi lokasi di situ pasti ada pejabat setempat. Nah, kemudian bertanya dari masukan itu dibuat sensus berapa dan data-data itu kita simpan. Kemudian yang dari B, data yang kita peroleh itu dibuat program sesuai dengan sumber daya manusia dan alam yang ada di situ. Jadi setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah. Dan juga diingat budget. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin sudah hafal, jer basuki mau biaya. Segala sesuatu itu memerlukan biaya. Maka perlu dipertimbangkan program apa yang sesuai dengan daya atau sumber daya manusia dan alam yang ada di situ. Kemudian yang ketiga,
setelah program ini berjalan, diadakan evaluasi bagaimana dampak dari program yang kita buat atau hasilnya itu bagaimana. Dan tetap sambil contoh, sekitar tahun 2000-an itu bencana gempa dan meletusnya Gunung Merapi di Jogja. Itu anak saya pas kuliah, yaitu waktu itu di Semarang. Nah, pada saat itu dia mengatakan kepada saya, Pak, saya diminta dari dosennya suruh membuat program. Sebaiknya program apa? Waktu itu saya usulkan adalah sebelum kamu membuat program, kamu menghubungi dulu salah satu perusahaan yang berhubungan dengan programmu supaya berani memberikan dana. Kalau kita punya program bagus, nggak ada sponsor, nggak ada uang, niscaya akan terbengkelai. Nah, program apa? Kebetulan anak saya waktu itu teknik pangan. Coba kamu menciptakan makanan yang sudah jadi, yang tidak perlu repot-repot harus masak ini dan itu, atau dengan istilah sekarang itu makanan instan. Tapi meskipun instan harus direbus dan lain sebagainya. Padahal di tempat gempa, itu barang-barang sudah nggak ada. Air pun kotor, kena debu. Maka satu-satunya solusi adalah membuat waktu itu saya sarankan roti berbentuk roti atau makanan yang porsi gizinya sama dengan nilai satu piring nasi, sedangkan anak-anak separuh dan lain sebagainya tinggal memotong-potong saja. Jadi makanan itu bisa dikonsumsi dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Dan yang satu lagi adalah mineral, minuman. Itu langsung di-drop, langsung dicoba, dan seterusnya. Pada saat itu dari perusahaan menawarkan, kalau saya membiayai, otomatis saya punya hak paten. Waktu itu saya sarankan dengan anak saya, hak paten silahkan, cuma harus membeli sifatnya. Bukan kepada saya, tetapi kepada orang yang mendapat bencana. Demikian, Saudara Michael, apakah bisa diterima? Baik, bisa Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin masih perlu ditanyakan juga boleh. Yang seperti sanggahan untuk yang disimpan untuk selanjutnya, lanjut ke pertanyaan anak selanjutnya saja Pak. Oh ya, baiklah. Pertanyaan berikutnya, ini moderatornya pura-puranya Andre kan? Iya, Pak. Ya, pertanyaan berikutnya Andre. Oke, Ya. kenalkan Pak, nama saya Brigita Lintang. Saya ingin bertanya, apakah gereja memiliki tanggung jawab penuh atas kemiskinan yang ada di sekitarnya, serta bagaimana gereja memberikan kepeduliannya terhadap sekitar yang membutuhkan? Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Brigita. Pada prinsipnya, saya sudah puluhan tahun hidup menggereja. Itu pada prinsipnya tidak. Alasannya karena gereja bukan departemen sosial. Tidak salah satu departemen. Jadi harus kita tegaskan bahwa di situ memiliki tanggung jawab secara penuh, tidak. Karena gereja bukan departemen sosial. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tetapi sebagai, ya ini yang perlu saudara-saudari ketahui bersama, gereja sebagai persekutuan umat Allah hendaknya turut berbela rasa dengan masyarakat setempat. Setuju Brigita dengan pernyataan itu? Setuju, Pak. Persekutuan umat Allah, ya kan? Jadi di situ tidak membedakan suku, agama, dan macam-macam, tidak. Tapi berbela rasa. Nah,
Ini sebagai contohnya adalah memberikan bingkisan kepada warga non-Katolik pada hari raya mereka. Misalnya Idul Fitri kita mau buat bingkisan sambil mengucapkan. Kemudian ini secara pribadi sih saya kupikir hal ini bersifat temporer saja. Memberikan bingkisan itu hanya temporer. Tapi yang lebih tepat adalah ada baiknya ada suatu program berkelanjutan yang bermuara kepada pengentasan kemiskinan itu sendiri. Artinya, ya lambat laun kita pendekatan secara pribadilah dengan keluarga itu. Kalau kita sudah dianggap keluarga, itu memberikan saran, memberikan masukan, biasanya diterima. Jadi kita pernah istilahnya homestay di tempat orang lain gitu hidup. Pernah, Pak. Nah, pengalaman apa hidup di keluarga lain? Cara hidup yang berbeda dari aktivitasnya, terus makanannya, gitu, Pak. Ya, begitu. Sudah. Ya, terima kasih. Ada satu sekolahan di Mundilan, itu saya sebut saja karena di situ setiap tahun ada sekolahan Vanlit, SMA Vanlit. Pernah mendengar? Sekolahan itu di Mundilan. Pernah, Pak. Dia setiap tahun, ya nggak apa-apa, ini sebagai informasi, bukan promosi, tapi informasi. Sebagai pengenalan saja bahwa kita harus berbela rasa. Dari tingkat SMA, itu berbela rasa. Jadi homestay tadi, setiap murid yang sudah kelas 2, menginjak mau kelas 3, itu homestay selama 1 bulan. Itu ikut keluarga yang, ini maaf ya, kurang mampu. Kalau homestay pada orang yang mampu, segalanya akan dicukupi lah. Tetapi homestay kepada orang yang kehidupannya kurang mampu. Sehingga hidup sebulan itu masih disuplai dengan orang tua kita masing-masing sebagai murid. Yang ingin dicapai adalah selama sebulan itu memberikan daya bagaimana atau sumber, meskipun masih tingkat SMA masih kecil, tapi memberikan spirit untuk semangat hidup yang lebih baik. Artinya pada umumnya petani kurang apa-apa. Nah, dengan adanya kunjungan kita yang berbela rasa, membantu mereka meskipun kecil, tapi bantuan itu sungguh sangat berarti. Jadi pada saat homestay di pedesaan, orang itu bersedia menerima apapun kondisi yang calon homestay. Tapi sudah kita pilihkan kira-kira yang bisa membantu ke sana. Nah, ini sifat-sifat seperti ini persekutuan umat Allah meskipun berbeda tingkatannya, tapi berbela rasa. Jadi yang saya tekankan di sini adalah berbela rasa, yang program ini berkelanjutan. Sehingga nanti pada saat yang sudah menemui titik kemapanan hidup, yang dulunya homestay akan berkunjung kembali kepada orang tua yang kita dan memberi support. Itu seterusnya. Nah, semacam ini meskipun kecil, tapi tetap sungguh berguna bagi orang yang hidupnya di bawah kata kemiskinan itu. Demikian dari kita yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Boleh teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Angeli Mira, biasa dipanggil Mira. Saya izin bertanya, Pak. Menurut Bapak,
pengaruh agama yang paling besar dalam menangani kemiskinan dan ketidakadilan itu apa ya, Pak? Makasih. Ya, sama-sama Mbak Angela. Angelia ya? Iya, Pak. Ya, ini pura-puranya ini kebetulan pas masa puasa, itu di mana-mana diadakan pendalaman iman. Tapi bukan berarti saya mengajak Anda sekalian untuk mendalami iman, tidak. Ya, di situ yang A, saya ambil Injil Lukas bab 21 ayat 3 dan Injil Markus bab 12 ayatnya 43. Lalu ia berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Itu yang cuplikan dari Injil tadi. Yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam perikop janda miskin itu tadi ada sering manusia terjebak oleh materi atau yang kelihatan kasat mata saja, tetapi di dalam batin, ya, lubuk hatinya itu kurang kita perhitungkan. Contohnya janda miskin yang tadi sudah saya sebutkan, itu menggambarkan kita betapa dalam imannya, sehingga si janda miskin berani mengorbankan pendapatannya, menyumbangkan kepada persembahan seluruh apa yang dia milikinya. Beda dengan seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus kulakukan supaya saya dapat memperoleh hidup di surga? Jawabnya Yesus, singkat ya, dengan kisah singkat. Jualah harta bendamu dan ikutlah aku. Sang pemuda itu bersungut-sungut lalu pergi. Akhirnya apa? Intinya dari dua peristiwa ini, intinya adalah materi itu sangat sulit untuk mementingkan materi. Itu hal, ini maaf ya, kerajaan surga akan lebih jauh. Tapi sebagai umat Kristiani, syukur-syukur dua-duanya menjadi milik kita. Ya, tercukupi, bukan kaya ya, tercukupi materi dan kebaikannya juga. Iman kita semua terjamin. Kemudian yang berikutnya, coba kita baca Injil Matius 4, ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bisa dipertegas bahwa manusia hidup bukan hanya makanan saja. Masih banyak hal. Seperti Anda, masih banyak ilmu yang harus ditimba, banyak pengalaman dari orang-orang dekat Anda, dan mengasah hati nurani Anda. Tenggang rasa, berbela rasa, itu sungguh penting. Kemudian, dari kutipan dua ayat tersebut di atas, dapat kita ungkapkan bahwa persembahan yang diberikan janda miskin itu dari seluruh yang dia miliki. Dia berani mengorbankan, tidak makan lah kasarnya. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh janda miskin. Sehingga dapat melakukan nilai lebih dari rata-rata orang pada umumnya. Anda pun juga bisa melakukan yang berbuat lebih daripada yang lain, yang rata-rata. Kemudian yang berikutnya, selain materi, manusia perlu yang lain. Untuk mengembangkan diri, perlu yang lain. Mungkin kriteria yang khusus ini nurani tadi bisa dikembangkan lebih luas. Kemudian
iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau kita merasa diri Kristiani, tapi tidak berbela rasa, rasa-rasanya kurang pas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Angelia. Apakah masih bisa diperpanjang atau masih bisa dipertanyakan lagi? Silahkan, Mbak. Kalau dari saya udah cukup sih, Pak. Bisa Ya. ke pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih. Yuk sama-sama. Oke, boleh langsung kan, teman-teman? Boleh. Selamat malam, Pak. Oh iya, silahkan. Selamat malam juga Devina ya. Iya, benar, Pak. Perkenalkan, nama saya Devina. Saya ingin bertanya, bantuan seperti apakah yang dapat kita berikan sebagai pengikut Kristus kepada saudara kita yang mengalami kemiskinan? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ini ada hubungannya dengan survei tadi ya. Survei tadi itu nomor pertanyaan yang nomor 2 ya. Ya, jadi jangan sampai kita salah alamat, sudah kita mengumpulkan dari menggalang dana dan lain sebagainya, tetapi tidak pas penerapannya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus survei dulu, harus mulai apa program apa, bukan dataan. Tanpa rencana yang matang, hasilnya akan kurang bagus. Yang lebih memprihatinkan saya pribadi loh, itu membawa kotak di pinggir jalan, menghimpun dana. Tadi saya pribadi kurang pas, karena apa? Di jalan, di pinggir jalan banyak risiko, kemudian kurang tepat sasaran, dan hasilnya pun kurang menurut saya. Alangkah baiknya melalui tahapan-tahapan yang saya utarakan, yang pertanyaan nomor 2, kemudian secara fokus apa yang harus kita wujudkan agar bisa membantu yang tadi kepada saudara kita yang kekurangan tadi. Nggak usah yang besar-besar, yang sedikit saja, tapi yang bisa berkelanjutan. Kata memberi itu jangan diumpamakan seperti materi loh ya, uang, materi benda, jangan. Tetapi bisa mengartikan adalah sebagai umpan atau alat atau kail dengan umpannya. Sehingga orang itu bisa mencari nafkah dengan kail atau umpan yang kita beri. Dan tentunya pendampingan selalu kita pantau. Sejauh mana perkembangan kehidupan atau pemberian kita itu bisa bermanfaat bagi keluarga itu. Mungkin pada saat sekarang ini masa pandemi, boleh saja kita share seperti ini kepada rekan-rekan yang sesama peduli, dalam tanda petik ya, peduli. Demikian Mbak Devina yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada pertanyaan lain lagi? Saya kira sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali, Mbak Devina. Oke, boleh selanjutnya. Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Mahendra Wahyu Pratama. Saya ingin bertanya tentang tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi ketidakadilan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kembali kasih. Demikian juga nomor 6 ini mirip, pertanyaan nomor 6 ini mirip sekali dengan nomor 1. Cuma kalimat ketidakadilan dan kemiskinan itu dibalik kemiskinan dan ketidakadilan. Ya, itu saya pribadi tidak tahu mana yang harus kita dulukan. Tetapi berhubung ini kalimatnya ketidakadilan
dan kemiskinan, nah maka sebagai tolok ukurnya yang lebih diutamakan ketidakadilan dulu. Ya, setuju, Mas Mahendra? Setuju, Pak. Ya, kalau gitu langkah berikutnya, mulailah dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah adil melakukan? Mas Mahendra punya kakak atau adik? Punya adik, Pak. Dua-duanya punya ya? Kakak nggak ada. Oh, kakak nggak ada. Adik ada ya? Ya. Jadi prinsip dasar adalah mulailah dengan diri Anda sendiri. Berlaku adil. Adil dalam bidang, segala bidang. Bukan bidang hukum atau apa. Tidak. Seandainya orang tua Anda memberikan lebih daripada yang biasanya diberikan kepada adik, Anda jangan iri. Boleh bertanya, sifatnya menanyakan, kenapa kok adik diberi atau dipisahkan seperti gini. Kasusnya itu seperti anak saya. Anak saya pertama pada saat perlu komputer saat dia kuliah, saya mengatakan saatnya belum tiba. Artinya apa? Saya belum punya uang. Tapi uang ini bukan berarti sebenarnya ada, tapi belum untuk keperluan itu. Masih keperluan sekolah adiknya. Nah, pada saat adik ini sudah SMA, memerlukan laptop, adiknya minta. Kemudian saya langsung belikan. Si kakak mengatakan, kenapa Bapak berbuat tidak adil terhadap saya? Saya dulu waktu kuliah tidak dibelikan, segera dibelikan komputer, sedang adik langsung dibelikan laptop. Saat itu jawab saya adalah seperti ini. Kamu belum mengerti mana yang dibilang adil. Dalam arti adil itu sesuai dengan yang diperlukan, sesuai dengan kantong yang ada. Kebetulan saat itu kakak yang ini itu sudah kuliah. Adiknya selama 3 tahun itu masuk ke asrama. Dalam arti ketat, tidak boleh keluar dari lingkungan asrama. Itu selama kurang lebih 4 tahun dia hidup di situ. Sebagai manusia itu kompensasi. Istilah kompensasi tahu kan? Jadi selama 4 tahun itu dia harus bergelut dengan kesepian, maka begitu dia keluar dari asrama itu, langsung saya belikan laptop sebagai kompensasi. Jadi berbuat adil ini bukan karena hak dan kewajiban sama, tidak. Sesuai dengan kebutuhan dan ya kantong kita dari orang tua. Kemudian kalau ini diterapkan dengan kemiskinan, dan bagaimana kemiskinan? Saya memandang kemiskinan itu bukan karena situasi atau kondisi, tapi sudah menyangkut mental. Sebenarnya Tuhan tidak ada yang menciptakan orang yang miskin, tidak ada. Cuma diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 10 talenta. Bagi yang memiliki 1 talenta, pada umumnya di dalam kitab suci ini kembali ke hanya menyembunyikan di dalam tanah. Artinya malas, kemalasan dan lain sebagainya. Sedangkan yang mempunyai 3 talenta, dia mengembangkan bakat itu sedemikian rupa sehingga menjadi 6 talenta. Demikian juga orang yang berinisiatif dan skill-nya lebih tinggi, 10 talenta, dia lebih, yaitu 10 menjadi 20 talenta. Tapi ingat, talenta-talenta ini hanya perumpamaan. Jangan dianggap Tuhan itu tidak adil, jangan. Ya. Jadi kita harus bijaksana menelaah kata talenta tadi. Kemudian yang lebih
perlu kita perhatikan adalah kalau Mahendra memiliki talenta lebih, jangan takabur. Nah, di situ penekanannya keadilan. Berbagilah kepada sesama yang memerlukan. Kekurangan di sini boleh bukan kemiskinan, tapi saya menerjemahkan itu kekurangan. Demikian apa tadi? Ya, dari siapa tadi yang pertama Mahendra ya? Lainnya? Iya. Ya, demikian Mas Mahendra. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya masukan. Tapi yang catatan bagi saya adalah tidak seperti apa yang saya katakan, tapi boleh dikembangkan kembali. Itu hanya beberapa poin saja yang dapat saya share di sini. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Ini Pak, buat yang pertama mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir kali Pak. Soalnya habis ini ada lagi Pak. Jadi Oh ya, sumber selanjutnya ya. ya, ya. Oke, boleh. Gitu. Silakan. Langsung ke Yosefin aja. Baik, perkenalkan nama saya Yosefin, izin bertanya ya Pak. Di Indonesia Ya, ini kan hukumnya dikenal sama ketidakadilannya, di mana yang lemah atau berkekurangan ini tuh akan selalu tertindas, sedangkan yang kaya atau berjabatan tinggi itu pasti akan lebih berkuasa dan itu bisa aja semena-mena kan. Apakah gereja tuh nggak punya solusi konkret yang bisa mengatasi ketidakadilan di Indonesia? Melihat ketidakadilan di Indonesia ini semakin lama kan semakin parah, dan juga jika ada itu solusinya apa saja yang sudah dijalankan. Terima kasih. Kasih kembali Pak Yosefin. Ini langsung pertanyaan ke-8 kalau nggak keliru ya. Menurut catatan saya, Ya, ini nomor ya. Stereotip type itu sebenarnya kita jangan memandang kepada orang lain ya. Oh, apa ya? Ada kebiasaan semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Yosefin bisa memahami perumpamaan ini? Bisa, Pak. Nah, itu artinya apa? Satu lembaga yang dianggap yang apa ya memiliki kekuasaan itu biasanya mempunyai, ini maaf ya saya sebutkan saja, bagi orang yang kolonial atau penjajah itu berpikir besok siapa yang kumakan, maaf ya, makan dari ini apa yang kuambil dari dia. Sedangkan orang miskin berbicara besok makan apa. Konotasi beda ya. Makan apa? Karena apa? Besok itu keluarga saya tidak bisa makan. Masih bingung mencari apa. Sedangkan pejabat, siapa yang kumakan? Dia sudah ada sasaran. Persepsi ini coba kita sebagai anak muda, generasi penerus, mindset-nya diputar saja. Gajah di seberang lautan, ya tampak besar. Apalagi semut yang di pelupuk kita. Itu harus dibersihkan dulu. Jadi kalau sesuatu ingin mengkritik, itu bersihkan dulu diri kita. Syukur-syukur kalau semut kecil apapun yang menjadi penghalang kita, kita bersihkan. Nah, setelah kita merasa bersih, tentunya berbekal dengan ilmu, seperti Mbak Yosefin, tarafnya kuliah, gali terus setinggi apapun ilmu itu. Pada saatnya nanti, cobalah kita terapkan dengan ideal, seideal-idealnya, sebagai murid Yesus. Nah, sekarang ada instansi, saya tidak mau menyebutkan instansi mana, tapi sebut aja instansi pemerintahan, yang
ditanyakan ini biasanya selalu melakukan ketidakadilan kepada yang lemah atau menindas yang lemah. Bagaimana sikap gereja? Gereja bersikap, kita harus tahu dulu. Tadi sudah saya katakan, persekutuan umat Allah. Itu ada hierarkinya. Dari paus, uskup, atau kardinal, uskup, sampai ke pastor paroki, dan kepada Romo. Tadi siapa Andri yang ini? Romo Adi Wibowo, Pak. Ya, Pak. Romo Adi Wibowo. Nah, kebetulan mungkin beliau sebagai Romo yang katakanlah memiliki kompetensi di bidang spiritual, khususnya memberikan masukan-masukan kepada saudara-saudari. Meskipun begitu, beliau tentu harus berkelompok, dalam arti harus memenuhi tata cara gereja. Hukum gereja juga harus dipatuhi. Nggak boleh, misalkan, oh ini tidak sesuai dengan hukum gereja. Nah, tidak seperti konfrontal, itu tidak selamanya harus dipakai di dalam hukum gereja Katolik. Biasanya itu ada perutusan-perutusan. Misalnya, ada ketidakadilan di sekitar Anda, kemudian coba menghimpun, menyampaikan kepada yang dianggap bisa melindungi, membantu di sisi hukum. Kalau di perapatan, saya kenal beberapa orang yang bersedia, istilahnya membantu, yaitu LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga orang-orang lemah yang dianggap ditindas tadi dilindungi dalam badan hukum. Tentunya tidak dipungut biaya. Jadi selama saya di perapatan, saya menghimpun seperti itu, kemudian para ahli, misalkan dokter, itu bisa saya hubungi, kemudian saya telepon, bisa merujuk atau memberikan pelayanan tanpa memperhatikan. Jadi hal ini di Balikpapan khususnya itu sudah terjadi dan sering saya lakukan atau menghubungkan kepada pasien, kepada dokter, dan dokter itu dengan senang hati membantu dan mencarikan solusinya. Apalagi dengan adanya BPJS ini, segalanya bisa dibantukan. Jadi, cobalah jangan pesimis, tetap optimis. Dan perlu kita ketahui, mindset tadi yang nomor 8 itu, kita balik saja. Nanti saya menjadi begini akan putar itu. Jadi singkat kata, membuat nilai-nilai plus pada masyarakat. Demikian Yusepin yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan pertanyaan nomor 8. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Andri. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing mahasiswa dan mahasiswi di sini Pak. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Dan mohon maaf jika ada kejadian yang tidak mengenakan Pak. Oh iya. Oke Pak. Dan juga mungkin teman-teman, aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman udah bersedia untuk melakukan diskusi bersama di sini. Semoga dengan adanya diskusi ini mampu memberikan kita pandangan yang lebih luas dan memperdalam ilmu baik iman kita juga. Ya mungkin itu saja Pak dari kita Pak. Ya, sebelum ditutup saya ada kata istilahnya penutup ya. Demikian saya selaku bilang Andre narasumber, tapi saya merasa bukan narasumber. Ya, bagi
biar untuk catatan, saya bukan narasumber yang cocok untuk Anda. Tapi kalau berteman di dalam diskusi, saya bersedia. Maka tadi saya usahakan sedapat mungkin bisa menjawab. Sebagai manusia biasa tentunya kurang sempurna di dalam menjawab. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama Selamat saling malam. belajar. Bentar, Ya, Pak. selamat. Mungkin Sampai jumpa lagi. dokumentasi dulu, Pak. Ya, terima Foto dulu. kasih. Oke. Ya. Oke, Brigita mungkin aba-abanya. Yap, gayanya bebas. Oke, pose ya teman-teman, Bapak. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Ini, Pak. Terima Boleh, kasih, Pak. Bapak. Ya, Mas terima semuanya, kasih. Pak. Selamat malam. Selamat malam, Selamat Pak. malam. Selamat malam, Romo. Selamat siang. Malam semuanya. Malam, Romo. Apa kabar? Baik. Baik. Bagaimana di sana? Cerah nih. Oh iya, cerah, betul. Oke, bisa dimulai? Ya terserah gimana. Rame juga ya, kirain cuma bertiga. Rame dong. Ini semuanya ini nggak ada kenal Romo dari Malang apa langsung wawancara? Enggak. Ini dari berbagai daerah, Mo. Jadi mungkin belum pernah ke Gereja Malang. Sebelum itu Romo perkenalkan, nama saya Alexis Andriano Alvarenanta. Romo bisa panggil saya Alex, dan kami dari kelas agama Universitas Brawijaya di bawah bimbingan Romo Andi Wibowo. Romo. Jadi untuk hari ini mungkin kita bakal berdiskusi, saling bertukar pandangan, Romo, dari antara mahasiswa dengan Romo. Oke, mungkin Romo bisa perkenalan diri dulu, Romo. Iya. Nama, asal. Terima kasih, Mas Alex. Iya, nama saya Bernardus Dimas Indra Graha. Saya Imam Keuskupan Agung Jakarta. Ditabiskan tahun 2017 ya, bulan Desember. Jadi masih tahun ini tahun kelima saya jadi imam. Sementara lagi tinggal di Innsbruck, Austria untuk melanjutkan studi, disuruh belajar lagi sampai S3. Baru bisa ngelayanin studi teologi dogmatik di Austria. Ya, itu perkenalan dari saya. Baik, Romo. Kayaknya Romo lebih pintar daripada saya juga, Romo. Teologi susah, Romo. Ya makanya suruh belajar terus. Tapi hebat berarti, Romo. Saya mah pusing. Oke, Romo. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu, Romo, dari saya. Romo, bagaimana caranya kita sebagai pengikut Kristus untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menolong sesama saudara kita, Romo? Ya, tentu kalau kita ngebahas temanya kita ini ya untuk menolong sesama, lalu kemudian kita menyebut dalam pertanyaan aja pengikut Kristus ya, dan disebut pengikut Kristus kan berarti ya udah ngikutin aja Kristus, kayak kalian nge-follow selebgram kan diikutin kan ya, ada style apa gitu ya mungkin kalian senang lalu kemudian diikutin gitu, oh gayanya gini ya, rambutnya gini ya, oh gini cara berolahraga yang baik gitu ya kalau cowok ya, misalnya kita nyobain lah ya, sama gitu kayak kita bagaimana untuk meningkatkan kesadaran untuk menolong sesama saudara, kita mesti lihat juga dari sosok Kristus itu. Kalau sebagai Kristus ya, apa sih yang dia lakukan untuk sesama gitu loh. Jelas kalau dari tindakan jelas banget ya, dia pasti mau membantu yang kesusahan, misalnya mujizat untuk menyembuhkan orang yang buta gitu ya. Lalu kemudian dia juga membela yang miskin gitu kan, dan lain sebagainya, itu pasti bisa kita temukan dalam kitab suci. Kalau dari segi ajaran, kalau tadi tindakan, lalu kemudian keajaran juga ada kan,
Yesus kan pernah ngasih perumpamaan ya, perumpamaan Lukas berapa gitu. Itu bisa jadi dasar buat kalian untuk gimana sih kalau kita mau meningkatkan kesadaran kita, ya sebenarnya gampangnya ya kita mengikuti Kristus gitu. Ajarannya udah ada, yakni sama orang yang Tauratnya itu ya sesama itu adalah yang membantu orang yang terluka tadi. Udah jelas banget itu ajarannya, lalu kemudian kita tinggal mengikuti saja. Lalu kemudian dari tindakan pun juga banyak inspirasi. Maka berdasarkan hal itu, gereja itu punya berbagai macam ajaran-ajaran sosial ya untuk menanggapi masalah-masalah sosial di dalam kehidupan gereja atau di kehidupan dunia sekarang ini. Jadi kayak sekarang ini kalau di Eropa itu lagi ngetrennya dengan perang Rusia dan Ukraina ya. Lalu bagaimana gereja mau menanggapi itu ya. Lalu kemudian bagaimana kita menerima pengungsi. Ini kan keprihatinan sosialnya udah jelas sekali. Ada perang, lalu pasti banyak pengungsi, lalu apakah gereja menutup diri atau dia bantuin dan lain sebagainya. Dan itu semua ada dasarnya di namanya ajaran sosial gereja itu. Bagaimana kita berusaha untuk membuat kita sebagai gereja itu nggak cuma diam aja lalu beribadat, asik dengan dirinya sendiri, tapi juga berani keluar dan menolong sesama saudara kita. Itu di dalam inspirasi dari Yesus, sebenarnya dari ajaran-ajaran sosial gereja ini, kalau teman-teman nanti bisa nyari ya, itu ada banyak pesan-pesannya juga ya, yang bisa menumbuhkan kesadaran di kesadaran kita itu bisa bertumbuh dengan hal ini gitu. Dengan ajaran-ajaran ini. Misalkan saja ajaran mengenai hak milik ya, hak milik. Kalau kita belajar di SMA dulu, ada hak-hak dan kewajiban gitu ya, hak dan kewajiban. Itu masalah pelajaran PPKN atau apa gitu, kewarganegaraan ya. Hak dan kewajiban. Di gereja itu juga mengakui gitu ya, hak asasi manusia, dia punya hak milik. Tapi hak miliknya itu nggak murni, ya udah saya memiliki jam ini, lalu ini semuanya sepenuhnya punya harta yang begitu banyak gitu loh. Lalu seperti sultan-sultan di Indonesia kita bisa memamerkan dan lain sebagainya. Tapi di gereja diajarkan di dalam ajaran sosial gereja ada unsur sosialnya gitu loh. Haknya itu punya hak sosial. Jadi bukan cuma milik kalian sendiri aja atau milik sendiri, kita sendiri masing-masing, tapi kita gunakan sendiri. Tapi itu ada unsur sosialnya. Jangan lupa bahwa itu juga punya orang-orang yang membutuhkan. Maka itu salah satu ya di dalam ajaran sosial gereja yang menanggapi mengenai hak milik ini. Lalu kemudian kita bisa terdorong, oh iya memang saya punya sesuatu, punya kekayaan atau punya harta dan bisa untuk digunakan untuk menolong sesama, bukan untuk diri saya sendiri. Nah itu saya kira dua hal itu ya, kita sebagai pengikut Kristus yang meneladan Kristus dalam ajaran-ajarannya dan tindakan-tindakannya. Lalu yang kedua, sebagai anggota gereja juga ya, kita punya pedoman ajaran sosial gereja ini. Lalu masing-masing, kalau nanti teman-teman ke gerejanya masing-masing bisa menemukan bentuk nyatanya apa sih keterlibatan sosial gereja di gereja teman-teman masing-masing, di parokinya masing-masing, pasti bisa nemuin. Dan itu semua berdasarkan ajaran sosial gereja ini. Tadi contohnya di dalam hak milik tadi ya. Itu sih yang pertama. Baik Romo. Makasih Romo. Ya. Mungkin dari teman-teman selanjutnya boleh bertanya. Dari Mas Nanda. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Lumban Gaul. Saya izin bertanya Romo. Kemungkinan di desa lebih tinggi daripada di perkotaan. Menurut Romo, apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut? Terima kasih. Kemiskinan yang di desa ya lebih tinggi dari yang di perkotaan ya. Iya, ini tentu bukan kapabilitas saya ya. Saya nggak belajar ekonomi makro, mikro, dan lain sebagainya, lalu kemudian berbagai macam hal itu. Tapi ya menurut pandangan gereja aja yang terjadi di dunia juga ya. Kayaknya baru beberapa tahun yang lalu itu Paus Fransiskus mengeluarkan salah satu ensiklik ya, versi tahun 2016 ya, udah rada lama. Itu dia mengeluarkan satu ensiklik yakni Evangelii Gaudium, dan di situ dia mengecam mengenai
keserakahan manusia. Di salah satu bagian dia mengecam mengenai ekonomi yang benar-benar hanya berpihak kepada mereka yang berpunya saja, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial, lalu kemudian membuat semakin melebarnya ya jurang antara yang kaya dan miskin, sehingga nggak bisa terhubung sama sekali. Nah, itu di dalam ensiklik itu Paus mengecam hal tersebut, lalu kemudian sampai dengan hari ini sebenarnya gereja juga masih mencari-cari ya gimana sih bentuk ekonomi yang sebenarnya bisa adil dan lain sebagainya itu gitu. Nah, kalau ditanya kenapa penyebabnya yang di desa jauh lebih miskin daripada yang di kota, banyak tingkat kemiskinan lebih tinggi ya. Kalau kita melihat dalam konteks Indonesia sebenarnya kita berbicara mengenai pembangunan gitu loh, dalam konteks pembangunan. Kalau tadi di konteks globalnya ada ekonomi yang serakah tadi ya, ekonomi serakah, karena haus akan uang dan lain sebagainya, lalu menyebabkan kesenjangannya makin lebar. Kalau di Indonesia memang pembangunannya itu ya, ketika yang di desa itu sama sekali nggak diperhatikan dari sejarahnya ya. Pembangunan itu terpusat kepada yang di kota-kota gitu, kota-kota besar, lalu kemudian di desa seperti beberapa teman Romo yang bertugas di Papua pasti mengalami kesulitan. Beberapa tahun yang lalu harga bensin misalnya mereka bisa mahal sekali, atau satu semen yang bisa kalau dibeli di Jakarta cuma berapa puluh ribu, di sana bisa sampai ratusan karena pembangunan, transportasinya nggak jalan dan sebagainya, lalu menyebabkan ya semakin lama. Terus kemudian kita melihat kalau sekarang kan perkembangannya jauh lebih baik ya dengan pemerintahan sekarang ya. Pembangunan terjadi di mana-mana. Kemarin Presiden camping itu kan sebenarnya simbolis banget ya, untuk menunjukkan bahwa dia juga pengen membangun. Nyari ikut tempat kuliah, kenapa bisa sampai ke Malang? Apakah di daerahnya ada tempat kuliah yang bagus atau enggak? Nah, kan itu bisa kelihatan ya kalau mungkin teman-teman dari daerah kenapa mesti ke Malang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan karena peluangnya ya jauh lebih besar, peluang untuk mendapatkan pendidikan itu jauh lebih besar. Atau kita lihat seminari, maka banyak yang masuk seminari jadi calon romo. Adalah untuk mengejar pendidikannya. Tapi kalau dari segi sekolah biasa atau sekolah pemerintahnya ya nggak terlalu bagus. Peluang itu juga menjadi semakin kecil untuk bisa berkembang ya kali. Lalu desa-desa nggak ya cuman dimanfaatkan. Kalau di pemerintah itu ada otonomi daerah ada dana desa dan lain sebagainya, ini kan untuk biar adil pembangunannya, lalu peluangnya juga semakin baik. Kurang lebih itu ya mengenai pembangunan, peluang, dan jadinya tingkat kemiskinannya sangat jauh berbeda antara kota dan desa. Baik, terima kasih Romo. Oke, boleh selanjutnya. Baik, Romo, perkenalkan, nama saya Yosefa Dia Kusumawardeni. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita sebagai umat beriman dapat memulai atau melaksanakan pelayanan dengan total agar bisa ikut menjadi sumbangsi dalam mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Terima kasih. Ya, sebagai umat beriman dulu ya, kita kan ngomong sebagai umat beriman ya. Penempatan kita kan bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai umat beriman nih ya, berarti ya. Saya orang beriman. Beriman itu apa sih sebenarnya? Orang beriman itu apa ya? Saya biasanya orang akan, kalau saya tanya, ya beriman menurut kamu tuh kayak gimana sih?
Lalu kemudian ya saya setiap minggu ke gereja gitu ya, ikut ekaristi itu buat saya beriman. Apakah cukup dengan hal itu aja gitu kan, enggak ya. Maka iman itu punya dua aspek juga. Dua aspek, yang pertama tentu ungkapan imannya ya. Bagaimana iman itu, iman kepada Tuhan, bahwa saya percaya kepada Tuhan, kita ungkapkan. Saya punya salib ini ya, di sini nih, di dinding saya ini ada salib. Ya ini salah satu ungkapan iman, bahwa saya orang Katolik, lalu kemudian saya punya salib. Biasakan gitu ya. Atau saya sebelum makan berdoa dulu, nah itu ungkapan iman. Atau seperti tadi, ya saya setiap minggu ke gereja untuk perayaan Ekaristi, itu ungkapan iman. Saya nyanyi lagu rohani, ya itu ungkapan iman. Itu memang kita beriman dari situ. Tapi yang kedua, ada aspek yang kedua juga yang penting, yakni bahwa perlu untuk diwujudkan. Iman itu perlu untuk diwujudkan. Perwujudan iman jadinya ya. Perwujudan iman itu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita beriman, lalu kemudian kita ungkapkan dengan berbagai macam hal, tapi kemudian perwujudannya nggak ada sama sekali dalam kehidupan kita sama sekali. Nggak ada nilai-nilai baiknya, nggak ada hal-hal positif yang kita lakukan. Jadinya ya cuman diungkapkan aja imannya, tapi nggak pernah diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Misalkan saja, ya kalau teman-teman pasti kan mengalami juga ya, bagaimana kita berjuang untuk mati-matian nggak nyontek di kelas, misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian kita berusaha, kita tahu bahwa itu nggak baik, tapi kita masih lakuin, tapi ya kita ada berusaha untuk berjuang melakukan juga. Maka ini, kalau kita bertanya mengenai melaksanakan pelayanan dengan total untuk menghadapi kemiskinan dan ketidakadilan itu, kita berbicara di dalam aspek yang perwujudan iman ya. Indonesia sangat bagus mengenai ungkapan iman ya, masjidnya ada di mana-mana, terus kemudian kita orang ke gereja pun juga rame dan lain sebagainya, ungkapan imannya sangat bagus lah. Tapi dari segi perwujudan ini yang sedikit rada susah. Dan kita kalau mulai untuk mengatasi kemiskinan, lalu juga mau berjuang untuk pelayanan dengan total, ya kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu. Kayak misalkan, apakah kita terlibat juga di dalam masyarakat? Contohnya aja misalnya tinggal di rumah, satu komplek perumahan, apakah kita mengenal tetangga kita? Gitu ya. Mulai dari situ dulu kan sebenarnya. Kita kenal nggak sih sama orang yang tadi kita bilang sesama itu ya, tetangga yang dekat sama kita. Lalu kemudian kita mau nggak sih terlibat di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu, yang sebenarnya kalau kita semakin terlibat, semakin mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, kan kita muncul ada keresahan, lalu kemudian kita tahu, oh di situ ada ketidakadilan, di situ ada masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau kita cuma sendiri aja, diam sendiri aja, ya udah kita nggak akan merasakan ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu untuk dilakukan terkait dengan hal itu. Maka kita mulai mewujudkan iman kita itu ya. Iman kita diwujudkan dengan dia meneladani Yesus Kristus tadi itu. Dan mulai dari langkah yang sederhana, yakni terlibat dulu. Nanti kalau sudah terlibat, lama-kelamaan kita akan menjadi peduli, lalu kemudian kita punya tindakan yang nyata untuk mengatasi kemiskinan dan keadilan ini, ketidakadilan ini. Kita pelan-pelan mulai dari yang sederhana aja, yang ada di sekitar kita. Paling itu ya, mulai dari situ dulu. Kita mau terbuka untuk terlibat, lalu mulai peduli, dan akhirnya ada tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan ini. Itu sih halnya. Baik, Romo, terima kasih. Oke, Romo. Selanjutnya ada pertanyaan titipan dari teman saya yang berhalangan, Romo, dari saudari Belsida. Jadi, dia bertanya, Romo, sekiranya usaha apa yang dapat kita lakukan sebagai orang Katolik untuk meyakinkan bahwa seseorang itu sudah berkecukupan, Romo? Ya, sebagai orang Katolik ya, kan Katolik itu artinya tahu ya teman-teman ya, kalau kita ngomong Katolik ya tahu ya artinya kan universal atau terbuka. Artinya terbuka. Maka supaya kita merasa bahwa kita berkecukupan, bahwa kita nggak, ya kalau istilah anak sekarang kan kita udah punya financial freedom gitu misalnya kalau di harta kekayaan. Tapi kan ya kita merasa itu cukup. Maka emang sebagai orang Katolik apa yang perlu untuk kita lakukan,
Pertama perlu untuk mulai dengan bersyukur ya, mensyukuri apa yang kita miliki. Ini nggak terlalu baik, tapi bisa untuk dimulai gitu loh. Bahwa kebiasaan untuk bersyukur itu kerap kali kan emang nggak kita punya ya. Tapi biasanya kita bersyukur itu ketika kita bisa membandingkan dengan orang lain. Ya nggak apa-apa lah mulai dengan hal yang kecil seperti ini gitu, tapi jangan sampai jadinya malah merendahkan ya. Tapi ketika sampai kepada bersyukur kan udah lumayan. Misalkan saja saya di sini, selalu kemudian saya ketemu dengan teman-teman di tempat kursus bahasa Jerman, lalu di situ ternyata ada banyak pengungsi yang dari Suriah, dari Somalia, dari Turki dan lain sebagainya. Lalu ketika ngobrol sama mereka, kehidupan mereka dengan kehidupan saya itu jelas jauh lebih berbeda gitu, jauh beda banget itu. Ada yang mereka mesti untuk mempertahankan hidup mereka harus jalan kaki dari Suriah sampai ke sini, sampai ke Austria itu bisa jauh banget ya. Itu ada peta dunia tuh teman kamu tuh background-nya tuh. Lihat aja sendiri. Nah, itu sangat jauh, lalu kemudian dia bisa sampai berapa? 6 bulan kalau nggak salah, 3 bulan sampai 6 bulan katanya gitu. Dia pindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Kalau saya membandingkan kehidupan saya dengan kehidupan dia, ya saya pasti akan lebih bersyukur gitu. Oh iya, saya lebih berkecukupan daripada dia gitu loh. Emang saya nggak punya gadget macam-macam, tapi mungkin dia punya. Tapi ya udah, perjuangannya juga saya merasa saya berkecukupan gitu loh. Maka di sini ya, mungkin kita bisa memulai dengan suatu kebiasaan yang bersyukur. Lama-kelamaan kita nggak perlu sampai banding-bandingin seperti itu ya, kehidupan orang gitu, tapi udah lama-kelamaan kita sadar bahwa oh iya memang hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberikan apa, Tuhan memberikan apa. Itu kan untuk sampai kepada kondisi yang cukup ya, kondisi yang cukup. Kita jadi tahu kebutuhan kita itu apa, lalu kemudian kita juga bisa mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita atau apa yang kita terima. Nggak tahu, coba bandingin aja kisah kehidupan keluarga kalian satu sama lain, bagaimana perjuangan di dalam kehidupan dengan orang tua dan lain sebagainya. Bisa ada yang bisa disyukuri, ada yang enggak, atau gimana. Lantas yang lebih penting lagi, setelah kita bisa punya rasa syukur karena kita miliki, ya kita mesti melihat keluar, baru kita melihat keluar ya. Ketika kita mau ngomong berkecukupan, kita mau melihat keluar lagi, yakni ya kondisi sekitar kita seperti apa sih gitu. Kondisi sekitar kita seperti apa. Lalu apakah betul bahwa saya merasa diri saya ini kurang? Apakah betul saya nggak punya ini, lalu kemudian saya mesti mengikuti itu gitu ya? Harus punya dan lain sebagainya. Tapi kan ketika kondisi sekitar ya, kita lebih peka itu aman ya, kita punya hal yang saya jalani yang sedang terjadi di dunia, lalu kemudian apa yang lagi ngetren dan lain sebagainya, sehingga cukup gitu, ada kata cukup. Kita bisa mengkritisi ya, dengan peka kepada kondisi sekitar, kita bisa mengkritisi kondisi itu, lalu kemudian kita bisa mengatakan, oh ya, hidup saya seperti ini, itu cukup. Jadi mulai dari bersyukur, lalu kemudian kita lihat kondisi sekitar kita kritisi, lalu kita bisa memberikan penilaian, oh iya, hidup saya ini udah cukup, gitu, udah cukup buat perjalanan hidup saya. Itu paling ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Oke, boleh ke teman selanjutnya. Baik, Misi Romo, perkenalkan sebelumnya nama saya Wilson Bara. Saya mau bertanya Romo, ketika Romo melakukan karya-karya pastoral ketika berada di Indonesia, menurut pandangan Romo itu sendiri, seberapa meresahkan menurut Romo kemiskinan di Indonesia? Dalam arti meresahkan dalam arti apakah ada kegaduhan atau sedikit ada yang janggal ketika Romo melihat dengan kata kemiskinan ini sendiri? Terima kasih Romo. Ya baik, terima kasih. Tentu kalau saya kan konteks pelayanan saya di Jakarta ya, Jakarta, Bekasi ya. Lalu kemudian ya selebihnya kan yang di luar-luar sana itu saya cuma mendengar cerita
kita aja. Yang buat saya, yang jadinya meresahkan, yang sangat meresahkan buat saya itu adalah dua hal sih buat saya meresahkan. Ada kalau di konteks pelayanan di Jakarta itu yang pertama adalah mengenai pendidikan ya, pendidikan. Nah, saya berpendapat bahwa di berhadapan dengan kemiskinan itu yang salah satu jalannya adalah dengan memajukan pendidikan itu, tapi kerap kali yang terjadi peluangnya nggak adil gitu, nggak adil ya, akses pendidikannya nggak banyak dan sebagainya, ataupun yang punya akses banyak tapi nggak dimanfaatkan gitu. Ini yang saya kira jadi keresahan juga, pendidikan yang pertama. Lalu kemudian yang terasa sekali juga terkait dengan hubungannya dengan kemiskinan, selain karena pendidikannya juga nggak baik, lalu kemudian mereka nggak kritis terkait dengan ada pengaruh-pengaruh luar ya, yang pengaruh luar yang aneh, misalkan sosial media dan lain sebagainya, sehingga jadinya ikut-ikutan kepada hal itu dan nggak mau maju daripada kemiskinan. Misalkan saja buruh, kerjanya buruh, lalu kemudian uang penerimaannya setiap bulan segini, lalu kemudian dia karena pengen dianggap baik atau pengen dianggap keren, dia mengajukan kredit untuk motor yang gede gitu ya, CBR dan lain sebagainya. Padahal mungkin dia nggak bisa melakukan itu sama sekali, memenuhi kredit tersebut. Nah, ini yang meresahkan jadinya, karena dari pendidikan yang kurang, lalu kemudian ada pengaruh-pengaruh luar yang bikin gaya hidupnya mereka seakan-akan mesti dituntut oleh gaya hidup yang bagus ataupun yang high class gitulah. Jadinya ya ini akhirnya mereka terjebak di dalam sebuah struktur ataupun dalam lingkaran, nggak bisa keluar dari kemiskinan itu. Itu sih ya. Baik Romo, terima kasih. Boleh lanjut, Lex? Ya, boleh dilanjutkan. Oke, teman selanjutnya. Oh iya, berhalangan ya. Oke, saya wakilkan saja Romo karena ya, okay. Dari saudara Evan bertanya, Romo, bagaimana cara yang dapat dimulai dari diri sendiri untuk mencegah kemiskinan, Romo? Oke. Untuk mencegah kemiskinan ya, dari diri sendiri kita untuk mencegah kemiskinan, ya sebenarnya rada-rada mirip ya sebenarnya dengan yang tadi udah saya jabarkan kalau kita ngomong soal umat beriman, mencegah kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi yang pertama tentu kalau kita sebagai anak-anak muda kan sekarang ini mahasiswa-mahasiswi, ya pasti ambil semua peluang ya untuk mempersiapkan masa depan kita ya, entah itu pendidikan ataupun itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau nanti kerja ya benar-benar kita kerja, lalu kemudian kita manfaatkan peluang, lalu kita menjadi semakin bisa untuk menjalani hidup kita sendiri. Itu mulai dari situ ya, mempersiapkan untuk masa depan itu. Fokus aja untuk mempersiapkan masa depan. Oh iya, saya memang mau bekerja di bidang ini, saya mempersiapkannya seperti apa. Maka mulai dari situ, lalu kemudian pelan-pelan kalau kita udah mulai bisa punya penerimaan, punya penghasilan, lalu kemudian kita udah merasa berkecukupan juga gitu ya. Nah, ini kan baru kita bisa ke hal yang lain. Kalau tadi mengenai hak milik itu, ya kita mesti mengingat bahwa tujuan kita sebagai orang-orang muda dan juga ada orang Katolik atau orang beriman ini, kita didorong untuk mengusung kebaikan bersama, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berani keluar untuk menolong sesama kita. Maka kalau ditanya mengenai diri kita sendiri untuk mencegah kemiskinan, ya kita mulai dengan memanfaatkan peluang yang kita terima ini. Sekarang ini ya sebagai mahasiswa, pendidikan kita ya benar-benar kita kejar, lalu kemudian nanti kita lulus siap untuk bekerja, lalu kemudian ya bisa bekerja dengan baik juga. Jelas mempersiapkan masa depan, baru kemudian nanti kita mulai perlahan-lahan untuk terlibat di dalam
usaha untuk menolong sesama juga ya. Tentu sekarang ini juga bisa gitu loh teman-teman mulai belajar menolong sesama ataupun membantu gitu ya. Maka kalau tadi kita membahas mengenai kepekaan dengan orang sekitar ya, itu coba mulai lihat aja sambil bertanya-tanya ya, apa yang bisa saya lakukan supaya kehidupan di masyarakat ataupun di tempat tinggal saya, kos-kosan saya itu jadi lebih baik lagi. Pertanyaan itu saya kira mesti untuk dilihat sambil diamati, sambil teman-teman mempersiapkan masa depan. Lalu saya berada di dalam kondisi kos-kosan yang seperti ini, saya berada di dalam kehidupan keluarga yang seperti ini, apa yang bisa saya lakukan supaya bisa lebih baik lagi. Nanti lama-kelamaan kan muncul kepekaan dan kita bisa semakin concern kepada kemiskinan itu gitu nantinya. Itu sih sebenarnya. Baik Romo. Oke Romo, mungkin dari Romo sendiri ada terpikir sebuah kesimpulan dari jawaban Romo atau dari pertanyaan kami itu, kira-kira apakah Romo memiliki tambahan Romo? Apa ya? Iya, kalau kita membahas kan temanya mengenai kayak kemiskinan ya kita sebenarnya kan ya gitu. Lebih ke situ ya. Iya Romo, kemiskinan Kayaknya sama ketidakadilan. Iya, peran serta umat Katolik di dalam kemiskinan dan ketidakadilan ini kan sebenarnya. Iya Romo. Ya sebenarnya sih nggak nambahin juga, tapi ini cuman menggarisbawahi bahwa kepekaan itu ya, peka pada orang sekitar kita, lalu kemudian kepada masyarakat, itu bisa kita usahakan terus-menerus, dan ini yang menjadi hal yang penting gitu. Dan ini berlawanan kepekaan dan kepedulian ini ya, peduli kepada teman-teman yang kecil, saudara-saudara kita yang lebih miskin dan lain sebagainya ini. Di masa sekarang ini budayanya kan lebih budaya, kita tuh berhadapan dengan budaya yang lebih mengutamakan diri sendiri gitu ya, daripada peduli kepada orang. Maka ya kita perlu untuk mengusahakan juga budaya yang berlawanan ini ya. Kalau kita lihat kan budayanya budaya sosial media, misalnya media sosial kan selalu yang diutamakan adalah hal yang baik yang kita bagikan gitu. Tas yang jelek-jelek itu ya cuman sekedar yang jangan sampai kebagi atau gimana gitu ya. Ini kan budayanya yang kebentuk. Lantas kita mau melihat hal yang lain, yakni bahwa ya kita perlu juga untuk peduli kepada orang-orang yang membutuhkan ini gitu. Nah ini saya kira kita ditantang untuk membentuk suatu budaya peduli kepada mereka yang membutuhkan ini. Itu sih palingnya bisa digarisbawahi. Baik Romo, jadi lebih ke arah kesadaran secara langsung ya Romo ya. Ya. Dan keluar dari budaya yang sekarang lagi berkembang. Oke, baik Romo. Mungkin untuk pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup dari diskusi kali ini Romo, dan juga dari garis bawah yang telah Romo katakan, mungkin kita bisa mengambil ilmu dari hal tersebut dan juga menambah wawasan kita. Dengan adanya diskusi ini kita saling bertukar pandangan dan saling memperbaiki diri sendiri. Oke Romo, sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih Romo atas kesediaannya dan juga waktunya Romo. Dan jika ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan Romo. Ya, makasih semuanya. Semoga membantu. Iya Romo. Oke Romo, sebelum selesai ini Romo, dokumentasi dulu. Oh iya. Boleh Lintang? Pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah lagi? Oh ya udah. Udah. Makasih. Oke Romo, makasih Romo. Makasih semuanya. Sehat selalu Romo. Yuh.